Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani. Saya di sini berperan sebagai Batin Lagot. Perkenalkan, nama saya Alicia. Saya berperan sebagai Putri. Perkenalkan, nama saya Desna Putri. Saya sebagai Suryani. Perkenalkan, nama saya Amelia Novia Kartika, saya sebagai Inang Deti. Perkenalkan, nama saya Desna Saputri. Saya sebagai Inang Prima. Perkenalkan, nama saya Fadira Putri Utami. Saya sebagai Inang. Perkenalkan, nama saya Miguel Saputra. Saya berperan sebagai Juleno. Perkenalkan, nama saya Leona Bintang. Saya sebagai Perkenalkan, nama saya Rizma Fitri. Saya berperan sebagai Dimas Kerajaan Cinta. Perkenalkan, nama saya Farah Karnisa. Saya sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Niken Olivia. Di drama ini saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofian, berperan sebagai pengawal Julela. Perkenalkan, nama saya Farid Iqbal, saya berperan sebagai pengawal Julela. Putri Pandan Berduri. Pada zaman dahulu kala, di Pulau Bintan yang berada di Kepulauan Riau, tinggallah sekelompok suku laut yang mempunyai pimpinan bernama Batin Lagoy. Ia adalah seorang laki-laki yang santun dan senantiasa memimpin dengan adil. Pada suatu hari, Batin Lagoy sedang berjalan di pinggir pantai. Tidak jauh dari posisinya, ia mendengar tangisan bayi. Hai, kenapa ada bayi menangis di tempat seperti ini? Aku harus mencari di mana suara bayi itu berasal. Batin Lagoy terus mencari di mana arah suara bayi itu berada. Ia sangat memperhatikan sekali setiap sudut pantai yang ia lewati. Ketika ia berjalan mendekati semak-semak, suara tangisan bayi tersebut semakin terdengar jelas. Dan ia terkejut ketika mendapati ada sosok bayi perempuan yang berada di dalam semak-semak. Astaga, siapa gerangan yang meletakkan seorang bayi di sini? Dengan pelan dan berhati-hati, ia mendekati bayi itu dan kemudian mengangkat bayi itu dengan pelan dan perasaan ragu. Timbullah keinginannya untuk mengangkat bayi yang ia temukan sebagai anaknya. Ia memutuskan untuk membawa pulang bayi perempuan cantik itu. Kasihan bayi ini. Aku akan membawanya pulang dan merawatnya seperti anakku sendiri. Setelah sampai di rumah, ia memberi nama bayi itu Putri Pandan Berduri. Ia merawat dan menyayangi bayi itu. Ia selalu merasa Tuhan sudah memberi tugas untuknya dengan merawat bayi itu hingga tumbuh dewasa. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Putri Pandan Berduri telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bukan hanya parasnya yang cantik, tetapi ia juga memiliki sikap yang sangat anggun dan santun, layaknya seorang putri. Sehingga membuat masyarakat suku laut sangat mencintainya. Banyak juga pemuda yang menyukainya, namun tidak berani untuk meminangnya. Karena Batin Lagoy menginginkan putrinya dinikahi oleh pria keturunan Megat, sebutan keturunan bangsawan dalam bahasa Melayu Riau. Cantik sangat lah gadisku, macam bidadari turun dari langit. Makasih lah bang, aku ini memang cantik sangat. Lah cantik, tapi bukan kau lah, tapi yang di belakang kau itu. Permisi, Pak Cik, Mak Cik. Ya, nak cari siapa? Nak cari aku lah ya. Coba kita ke pasar. Maaf lah ya, saya kesini bukan cari engkau, saya nak cari Pandan Berduri. Maaf tuan, tuan Putri Pandan Berduri tidak dapat diganggu. Ia sedang mengeluarkan sebaiknya keluar pergi dengan ilalang wangsa. Iya ke? Iyalah ya, dia kan sedang keluluran, kasihan dia. Ayah kira singkatnya. Bukannya kau tadi pergi luluran? Kalau ayah. Baguslah macam tu. Ni ada kawan kau ni ajak nak ke pasar. Jomlah pergi. Ih, kau ni Pandan. Putri tunggu. Kenapa abang jemput aku ke rumah? Kan aku bisa ke pasar sendiri. Tak apa dia, abang nak tengok kau cepat. Aku tak enak hati dengan orang kat rumah. Tak apalah, sekian lama sudah terang dengan keluarga adik. Ini belanjaan adik biar abang yang bawa kan? Yalah bang, terima kasih. Untuk adik Pandan apa yang tak abang lakukan? Bang, bagaimana kalau kita berehat kat sini sejenak? Jomlah. Iya bang. Pandan. Itu di sana Pandan Berduri. Mohon jangan apa-apakan Putri Pandan Berduri. Lah, emang kalau aku apa-apakan dia, kau bisa apa?
Tolonglah jangan disakiti. Dia kan saudari Putri. Apa? Saudari aku? Dia itu cuma dipungut ayahku pas dia masih bayi. Dalam minggirlah kau, tak nak aku berdebat dengan kau. Pandan. Asik kau ya berdua-dua dengan Abang Jenang. Kau tahu aku urusan kalau kau terus berdua-dua dengan Bang Jenang. Kau tahu aku sangat mencintai Bang Jenang, tapi kau rebut dia dari aku. Dan kau Bang, aku sangat mencintai kau, tapi kenapa kau tak pernah melihat kau selalu melihat Pandan berduri anak pungut ini. Putri Lawang Lengsa, apa yang kau katakan kepada Putri Pandan Berduri? Kau Pandan sebab karena kau lah Bang Jenang kemarin. Tengok aja ya, aku akan balaskan kau. Aku akan buat kau merasakan apa yang aku rasakan. Aku tak terima. Ada apa dengan istana ni? Kacau sangat. Ini bukan buat kerajaan kita. Apa yang kurang pada zaman ayah perintah Tidak. istana semua ni pada zaman. Ada kabar buruk yang telah tersebar di istana kita. Kabar apa tu? Cepat tolong katakan. Tuan Jenang Perkasa telah menjadi saudagar di Bintan. Dan dia dekat dengan putri kerajaan tercantik di negeri Bintan. Apa? Aku tak terima, akan aku usir dia agar hidup dia melarat. Baik, Tuan. Apa hak kau bicara macam itu pada putri kerajaan? Kau hanyalah dayang, tak beda jauh dengan pelayan. Sudahlah Fitri, tidak usah kau menghiraukan. Terima itu. Tolonglah kita membantu Putri Pandan. Aku suruh Pandan aja, bukan kalian ikut kita juga. Kalian ikut aku ke atas. Dan kau Pandan, sebelum senja, pakaian itu udah kena kering dan busuk. Baiklah kalian Palenang, kalian boleh pergi. Tapi awas saja kalau aku tengok kalian bantu Pandan dulu. Baiklah. Kau tahu tak bagaimana? Woi, apa yang abang tengok? Oh, Pandan Berduri. Kau pernah lihat? Iyalah, sebab dia ada Pada ketahuan yang sebab dia ada dia aku. Kenapa? Abang suka dia. Macam mana kalau aku bantu abang dekatkan dia? Kau bisa bantu aku. Bisa lah. Apa yang aku tak bisa? Tak bisa kan? Juga. Esok aku akan perkenalkan dia dengan abang. Baiklah kalau macam tu. Siapa? Kejap je. Haha, kau sangat bijak. Aku semakin suka dengan kau. Baiklah, aku tinggal lah. Mak dah panggil aku. Pergi dulu Ini pakai sabar. Hei, suara ini siapa? Tolong, tolong. Iya kan? Aku bilang tolong. Maafkan abang, abang lakukan ini karena abang cinta dengan kau dan abang ingin Jenang terkurung. 3. Ayah, aku cinta sangat dengan Bang Jenang. Tolonglah jodohkan kami. Apa kau ni? Itu adalah kekasih adik kau. Dari kami kecil sampai sekarang, ayah selalu mengutamakan Pandan. Sol. Maafkan saya, Tuanku. Yang dikatakan Putri Ilalang memanglah benar. Sebab Putri Pandan Berduri tak dapat menikah apabila Putri Ilalang tak menikah. Aku paham. Tapi apakah Pandan akan rela? Dia pernah cakap itu, jika apa yang buat saya bahagia, untuk apa ayah bimbang? Baiklah memang kalau begitu. Panggillah Jenang menghadap. Maafkan aku hanya mencintai Pandan. Jika kau harus menunggu, aku akan menunggu. Jika aku harus berpisah, aku hanya ingin dengar dari mulutnya secara langsung. Baiklah, kau orang jemput Pandan kemari. Apa? Pandan menghilang? Ilalang, di mana Pandan? Maafkanlah dia, dalam dia sudah mulai buta dan dibutakan oleh perasaan itu. Kalian boleh kembali setelah sudah merenungi dosa-dosa kalian. Baiklah, jika begitu aku akan
Batin Lagoi akhirnya menghampiri Jenang Perkasa untuk mengajak berbincang-bincang. Wahai anak muda, sudah lama aku mendengar kehalusan budi pekertimu. Terima kasih Yang Mulia. Aku mempunyai niat ingin menikahkan anakku dengan engkau. Alangkah senangnya jika kau setuju dengan permintaanku ini. Jenang Perkasa terkejut mendengar tawaran Batin Lagoi. Begini Yang Mulia, saya mau menikah dengan Putri Pandan Berduri. Yang penting, dia juga mau menikah dengan saya. Karena saya tidak ingin ada perasaan terpaksa yang dirasakan oleh Putri Pandan Berduri ketika sudah menikah dengan saya. Baiklah Nak, aku akan tanyakan dahulu padanya. Tapi aku yakin ia juga suka denganmu, karena engkau mempunyai hati yang tulus. Jujur, saya sangat berterima kasih kepada Yang Mulia karena sudah mempercayai saya untuk menjadi pendamping Putri Pandan Berduri. Setelah Batin Lagoi bercerita kepada Putri Pandan Berduri mengenai Jenang Perkasa, Putri pun setuju untuk dinikahkan dengan Jenang Perkasa. Wah, benarkah ayah? Aku tidak sabar lagi ingin segera dipersunting oleh Jenang Perkasa. Sejak saat itu, seluruh pengawal mulai sibuk mempersiapkan pernikahan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa. Untuk mempercantik halaman kediaman Batin Lagoi dipenuhi dengan bunga dan hiasan. Keesokan harinya, Batin Lagoi menikahkan Putri Pandan Berduri dengan Jenang Perkasa. Pesta besar digelar untuk merayakan pernikahan putrinya. Seluruh warga di Pulau Bintan diundang untuk hadir.